bisnis UKM sebenarnya gede banget di Indonesia. Bahkan sebenarnya yang paling besar kalau dilihat dari piramida jumlah enterprise sama jumlah perusahaan menengah dan kecil itu jumlahnya sangat besar. Sekarang berapa tahun ini kita lihat sih 5 tahun ini pertumbuhannya luar biasa besar. Nah, kenapa sih Zahir fokusnya di UKM? Terus terang karena yang garap juga nggak banyak. Kebutuhan mereka spesifik sehingga butuh kita mempelajari kebutuhan mereka lebih mendalam ketimbang software-software yang lain yang dari luar. Dari luar kan biasanya mereka package software udah jadi. Nah, mereka mendevelop itu kan pengalamannya dari situasi dan kondisi market di Eropa, di Amerika, di Australia. Nah, ketika dibawa di Indonesia itu masih kurang fit gitu sama kebutuhan UKM. Nah, kita bikin aplikasinya, kita pelajari, dan ya itu kita punya keyakinan memang marketnya luar biasa besar. Kalau bicara waktu pertama kali Zahir start 97 dibanding sekarang sih memang daya belinya jauh berbeda. Sekarang luar biasa besar. Kalau dulu mereka sebenarnya punya kemampuan untuk beli, tapi kesadarannya nggak ada. Kenapa saya harus pakai software? Kan saya pakai kalkulator juga cukup, atau saya pakai spreadsheet juga udah cukup. Nah, sekarang semakin kesini mereka semakin sadar gitu. Oh iya, kita butuh software accounting nih supaya bikin laporan keuangannya lebih cepat, ngambil keputusannya lebih cepat, lebih akurat, datanya, administrasi penjualan, stok, keuangan itu semuanya jadi rapi. Nah, kemarin-kemarin mereka nggak menyadari bahwa itu penting. Nah, semakin kesini kesadaran IT-nya tuh semakin tinggi, ya penyerapan software accounting-nya juga semakin tinggi. Ya sebenarnya sih nilai lokal itu banyak. Pertama sih kita pelajari feature-nya, kebutuhan mereka apa. Lalu background-nya, sebenarnya bagaimana sih mereka beradaptasi dengan teknologi. Itu yang membuat kita berpikir bahwa untuk bikin aplikasi di Indonesia nggak cuman jauh sebelum sekarang orang bicara user interface. Kita dari awal rilis Zahir dari versi 2 di tahun 97 itu kita sudah percaya bahwa user interface itu begitu penting, interaksi user dengan aplikasi itu begitu penting. Nah, kita belajar bahwa orang-orang di Indonesia ketika Zahir rilis produknya, kebanyakan mereka menggunakan software accounting itu untuk pertama kali. Jadi sebelumnya mereka nggak pakai software accounting. Kalau nggak manual, kalau nggak ya pakai spreadsheet. Ya kan, dengan rumus-rumus sum dan sebagainya. Terus mereka pindah ke software accounting. Nah, ketika mereka pindah ini, learning curve-nya harus sangat pendek. Jadi belajarnya tuh harus cepat. Karena kalau belajarnya terlalu lama, aplikasinya gagal diadopsi, gagal dipakai. Nah, kalau udah gagal dipakai itu nanti kayak virus kan, ini nggak bisa dipakai, akhirnya nggak ada yang pakai. Nah, itu kita belajar bahwa di Indonesia ini kita harus bikin aplikasinya memang sangat mudah digunakan. Jadi itu kita jadi buat kita lebih baik kita punya satu feature tapi itu gampang dipakai, manfaatnya ada, ketimbang kita punya 1000 feature. Wah, misalnya aplikasi dari luar punya 50 feature, kita ngeluarin 56, 57, nggak ada gunanya kalau misalnya akhirnya aplikasinya nggak bisa dipakai. Itu yang kita belajar. Setelah itu, karena mereka pertama kali pakai software, mereka mau tahu after sales-nya kayak gimana. Karena mereka khawatir kan, karena baru pertama kali pakai, kebanyakan khawatir kalau misalnya ada apa-apa dengan software ini, saya harus kemana. Nah, itu juga kelebihan kita dibanding software dari luar. Kita menyediakan after sales-nya di sini. Ada kontak support-nya, kita bantu by phone, by email, kita sediakan training. Kalau mereka beli aplikasinya dari luar, kontak support-nya belum tentu kan ada di sini. Komunikasinya susah. Terus kalau ada masalah, mau training onsite itu susah lah. Itu yang kita coba sediakan. Oke, lokal tahun 97 sampai mungkin sekitar tahun 2007 itu masih relatif tidak terlalu banyak. Sekarang mulai banyak tumbuh gitu aplikasi-aplikasi lokal. Lokal itu nggak cuma Indonesia. Kita misalnya masuk ke Solo, itu ada di Solo yang bikin package software accounting. Kita mau masuk ke Surabaya, itu pun juga ada pertumbuhan
mereka yang masuk ke industri ini, ke software accounting, itu semakin hari semakin tinggi. Dan kita nggak khawatir karena kita anggap itu wajar, karena kuenya semakin besar, kesadaran orang akan accounting software itu semakin besar. Nah, pemainnya otomatis semakin banyak. Tapi ya Zahir, kita tetap fokus gimana caranya kita tetap jadi yang nomor satu. Strategi bisnisnya yaitu tadi kita ketika semuanya mempelajari apa kebutuhan user, sama-sama semua tahu bahwa kebutuhan user di Indonesia itu seperti apa, tapi tidak semuanya mengerti bagaimana mendeliver itu dalam bentuk aplikasi harus seperti apa gitu. Nah, kita punya kelebihan, kita punya keunggulan karena kita sudah lebih dulu, kita punya pengalaman yang panjang, terus sekarang sudah hampir berarti ya 15 tahun lebih kita sudah ada di industri ini. Kita mengerti persis gitu user itu seperti apa, kebutuhannya, dan bagaimana mendeliver kebutuhan mereka itu kita sudah punya pengalaman. Nah, itu yang memberikan kita, dan kita akan terus berinovasi. Itu aja kita pelajari, yang berinovasi itu kita coba mengerti gitu, kebutuhan si user 3 tahun lagi itu seperti apa, 5 tahun lagi akan seperti apa. Nah, itu yang kita terus lakukan. Kalau misalnya dibilang nggak ada minat sih salah. Sebenarnya jadi berminat banget ke cloud computing. Cuman kita lihat market, adopsinya di Indonesia dan segmen atau target market yang Zahir kejar itu belum sejauh itu mereka bisa mengadopsi cloud computing. Ada begitu banyak pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana infrastrukturnya, koneksi internetnya gimana. Terus setelah itu, karena kita bicara di sini adalah data keuangan, data bisnis, seberapa jauh sih kesiapan mereka naruh datanya di tempat orang lain gitu tadi temannya. Itu butuh waktu untuk membuat mereka siap menerima kondisi seperti itu. Plus kita sambil nunggu infrastrukturnya, karena kalau bicara cloud computing sebenarnya buat vendor kayak Zahir, kita senang karena distribusinya akan sangat mudah. Tapi yang menjadi pertanyaan ketika kita menyiapkan itu, kita invest kan, seberapa jauh sih produk ini diserap. Kita cek, kalau misalnya kita mau cloud computing, internet, oke, misalnya let's say Jakarta, oke, tapi kalau kita keluar dari Jakarta gimana? Di Jogja, di Surabaya, di Makassar, di Manado, Jayapura, Aceh, nah itu kita lihat sih sekarang masih terlalu dini lah. Walaupun hype-nya cloud computing tuh luar biasa ya. Cuma kalau diadopsinya saya rasa masih terlalu kecil. Dan insya Allah sih Zahir, kalau begitu marketnya kita lihat sudah mulai menjanjikan, kita ready. Saya nggak bisa jawab ya berapa tahun lagi mereka siap. Artinya market yang market yang besar itu bisa mengadopsi cloud computing mungkin 3 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi mulai kelihatan. Pertama sih yang kita pelajari, salah satu yang kita jadi pertimbangan adalah pertama feature. Feature itu yaitu kita bisa bikin 1000 feature, kita bisa bikin 1500 feature, tapi yang sulit itu adalah di antara 1500 feature misalnya, itu 1 atau maksimal 3 feature mana sih yang paling dibutuhkan dan bisa mengenerate sales. Itu yang selalu kita cari. Ya, jadi kita mempelajari lah si customer nih sebenarnya butuhnya apa, yang paling dia butuhkan itu seperti apa. Terus kita mempelajari bagaimana membuat Zahir selalu gampang dipakai, jadi mudah dipakai. Terus ya selalu up to date, harus berinovasi terus. Zahir dari 97 sampai sekarang kita sudah di versi 51. Terakhir kita pernah keluarin juga Zahir Merdeka. Jadi itu pertama kali di dunia, jadi software accounting yang aktivasinya bisa pakai voucher prabayar. Karena
ada sebagian target market yang mereka berpikir bahwa untuk mencoba software accounting atau untuk pakai itu harganya terlalu mahal. Jadi harganya Zahir tuh yang jual putus kita mulai dari harga 1 juta, 4 juta itu masih terlalu mahal. Jadi kita bikin produk yang dia untuk pakai itu mulai dari 34.000 per bulan. Lebih murah dari voucher handphone kan? Jadi 34.000 dia udah bisa pakai. Nah, itu itu harga dan distribusi. Kalau di Indonesia kita berpikir gimana caranya supaya Zahir itu bisa dijangkau di mana aja di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangan dan keterbatasannya. Bagaimana sih mereka bisa dapetin software ini? Di mana semudah apa mereka bisa mendapatkan, plus kalau misalnya ada problem semudah apa mereka bisa mendapatkan support dari Zahir. Itu aja sih yang kita pelajari. Dana khusus ada, tapi berapa persennya rahasia dapur. Tapi ada setiap tahun. Iya. Di bawah 10%. Saya nggak bisa jawab berapanya. Kalau persaingan sih selalu kita anggap sih positif. Saya sih nggak pernah berusaha melihat kekurangan atau kelebihan. Yang pasti persaingan itu membuat industrinya jadi lebih positif, jadi lebih maju gitu. Kalau saya selalu menganalogikan ke tim saya, kita itu seperti lari sprint. Ya sudah, lari sekencang-kencangnya yang kita bisa. Jadi sebisa mungkin nggak usah lari kencang tapi sambil nengok ke belakang gitu. Lihat kompetitor gimana, itu akhirnya nanti kita nabrak. Nggak usah, kita lari kencang aja. Ya tentu pasti kita pelajari kan apa sih yang menjadi ancaman buat kita tuh di mana. Mungkin Zahir masih punya kekurangan di mana, ya itu terus kita perbaiki. Ada nggak ada persaingan kita selalu lakukan.